Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ufa Aziza dari HI7. Di sini saya akan sedikit mengulas tentang seminar yang sudah saya ikuti, yaitu Indonesian as Middle Power in Indo-Pacific Dynamics. Di sini saya mengambil tema analisa kritis atas kepemimpinan Indonesia dalam politik global. Nah, di sini kepemimpinan Indonesia dalam politik global itu terbagi menjadi dua konsep. Yang pertama, konsep ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, dan yang kedua itu konsep UNSC Resolution on Women in Peacekeeping. Nah, pendekatan Indo-Pasifik itu belum menjadi kebijakan luar negeri yang resmi. Negara Jepang ketika Perdana Menteri Jepang yaitu yang bernama Shinzo Abe bertemu Presiden Jokowi pada tahun 2017. Nah, baru secara resmi itu mengusulkannya pada April 2017 sebagai strategi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, dan sejak saat itu pula menjadi tulang punggung kebijakan Perdana Menteri Shinzo Abe. Nah, pada tanggal 9 Agustus 2018, Menteri Luar Negeri kita yaitu Ibu Retno Marsudi itu secara resmi mempresentasikan konsep kerjasama Indo-Pasifik Indonesia ke pertemuan Menteri ke-8 KTT Asia Timur. Nah, dalam sambutan tersebut, Ibu Retno itu berharap bahwa beliau sangat menekankan pentingnya inisiatif Indonesia dalam pengaturan geopolitik saat ini, di mana negara-negara di kawasan Indo-Pasifik itu memiliki potensi yang baru. Nah, di sini ASEAN Outlook tentang Indo-Pasifik itu memandang sentralitas ASEAN sebagai dasar prinsip untuk mempromosikan kerjasama di kawasan Indo-Pasifik yang dipimpin oleh ASEAN mekanisme seperti East Asia Summit sebagai platform untuk dialog dan implementasi kerjasama Indo-Pasifik sambil mempertahankan formatnya. Lalu selain itu, ASEAN juga dapat berupaya untuk mengembangkan jika sesuai, maka kerjasama dengan pihak mekanisme regional maupun subregional di kawasan Asia Pasifik dan tentunya kawasan Samudra Hindia pada area tertentu dari kepentingan umum itu untuk melengkapi inisiatif yang sangat relevan. Nah, mengkritisi apa yang dilakukan oleh ASEAN terhadap ide-ide Indo-Pasifik. Nah, di sini tujuan ASEAN Pacific Outlook sendiri itu dimaksudkan untuk berkontribusi pada pemeliharaan perdamaian, kebebasan, dan kemakmuran. Lalu ada perbedaan ASEAN Pasifik dan Indo-Pasifik itu bahwasanya negara ASEAN itu lebih ke daratan, sedangkan Indo-Pasifik itu lebih banyak merangkul ke negara-negara. Nah, lalu konsep yang kedua yaitu UNSC Resolution on Women in Peacekeeping. Pada tahun 2020 menandai peringatan ke-20 adopsi resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Women, Peace and Security. Pelaksanaan prioritas Women, Peace and Security itu merupakan komitmen politik dalam prakarsa aksi untuk menjaga perdamaian Sekretaris Jenderal. Nah, penjagaan perdamaian itu sendiri menegaskan kembali bahwa perempuan secara penuh itu setara dan yang tentunya berpartisipasi aktif dan berarti dalam proses perdamaian serta resolusi konflik, dan sangat penting untuk pemeliharaan perdamaian yang sifatnya itu efektif. Nah, pada tahun 2019 Departemen Operasi Perdamaian atau DPO PBB mengumpulkan data tentang pemimpin perempuan dan keterlibatan organisasi perempuan dalam proses perdamaian lokal dan nasional di Sulawesi Selatan, serta Afrika Tengah Republik. Nah, yang kedua itu mengupayakan kekuatan pemimpin dan organisasi perempuan untuk menginformasikan, mempengaruhi, serta memimpin wanita dan organisasi wanita itu adalah yang benar, seperti penjaga agenda WPS, DPO, negara-negara anggota PBB, dan anggota Dewan Keamanan yang ada di PBB. Dan selain itu harus meningkatkan kerjasama dan memastikan bahwa partisipasi penuh seorang perempuan dalam proses mewujudkan perdamaian itu sangat penting. Mungkin cukup sekian review materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.